cantik-cantik semua. Asik. Iya. Keluarin gayanya. Tawa senyum. Nah, inilah peserta dari Tangerang. Sapa dulu. Adi, dadah. Asik. Oma. Gayanya. Nasi kopi Indo. Serta nomor 2. Dengan motif Pak Kadang Bau, yang berarti orang yang ada memiliki prinsip hati yang teguh, jujur dan tulus, tidak berbelok-belok seperti pengait mangga. Motif Pak Kadang Bau juga menggambarkan bentuk kerjasama antara mengambil mangga yang diibaratkan seperti kerjasama dalam lingkungan keluarga dan lingkungan saat dipakai di kepala yang disebut lulu yang bertujuan untuk melindungi kepala. Magasa pangernya enak. Pada bagian kaki seperti rok atau celana untuk melindungi kaki. Pada saat yang dipakai terdapat motif ledakan mati umumnya ada kampanan kapan. Warna dasar biasanya digunakan warna putih, kuning, dan merah. Kali ini kami memilih warna putih yang dalam pendapatannya merupakan simbol dari tulang yang berwarna putih dengan filosofi
bahwa itu sebuah kesucian. Bahan dibuat dari batu toraja yang di dalam hal ini kami memiliki motif Pak-Maka. Busana terdiri dari blus dan sarung panjang berupa rok panjang sampai lengan kaki dan lengan baju sampai ke ujung sini. Menggunakan korslet di belakang sehingga pada saat dikenakan akan terbentuk oversize tetapi tetap bersahaja. Aksesoris tambahan adalah selendang. Kali ini dikenakan di sebelah kiri yang merupakan simbol bahwa yang bersangkutan telah meninggalkan. Juga menggunakan aksesoris sepu yang terbuat dari anyaman manik-manik toraja dengan motif tongkonan. Gunanya untuk menyimpan sirih pinang yang akan menjadi suguhan welcome bagi para tamu. Dandanan rambut disasar dengan sanggul dan aksesori kosmetik tongkonan. Filosofi tongkonan di dalam adat Toraja adalah tempat lahirnya generasi penerus yang makmur dan bijaksana yang akan terus saling mengasihi dan kompak satu sama lain. Aksesoris tambahan adalah iwan Toraja atau kapak Toraja, kalung berupa manikata, Aku ini bagus. manik besar dan juga kalung koin beremas. Menggunakan Taruh kalau tapi gelang Toraja taruh mereka. yang dalam bahasa Toraja disebut galang kalebu. Kalau Maknanya atau filosofinya adalah kasih yang tidak berkesudahan atau selama-lamanya yang membawa. bagus tuh saya. Selanjutnya tampilan busana pada saat papasan Nomor 3 ya. menggunakan blus dengan sarung, blus dari model dengan setali yang dalam bahasa Toraja disebut baru pokok. Tolong pakai sampai ini, kami lupa. Saat mengenakan sarung berada di luar dan diikat di pinggang. Juga menggunakan tutup kepala dan kain yang berfungsi untuk keamanan dan melindungi kepala. Menggunakan aksesoris sederhana berupa kalung sederhana. Terlalu mewah ini. Bagus. Pada bagian Cantik. bawah Sesuai menggunakan modelnya. baka atau Ini yang masih sederhana ya. atau Oke, langsung yang yang merupakan anyaman dari bambu dan diberi tali dari anyaman rotan untuk disangkutkan di kepala untuk menahan beban belanjaan. Belanjaannya adalah kebutuhan sehari-hari, adenge. kehadiran Adenge bakar. perubahan dan lebih dominan dengan warna hitam atau gelap. Namun seiring berjalannya waktu, maka muncullah kreasi-kreasi baru yang dimodifikasi sesuai keinginan masing-masing. Seperti yang sudah kita sampaikan, Serius nih. tampil dengan kain sarung yang sisi warnanya hijau, biru, dan merah. Atasannya bagus dengan mengambil salah satu dari warna kain sarung. Adalah satu perpaduan warna yang indah dan membuat busana ini tampak elegan. Namun dengan melengkapi sepu yang tergantung pada bambu dan aksesoris yang terdiri dari barang medan Toraja yang diukur orang-orang dan batu-batu. Jiwa yang dalam dan pasang pada kedua telinga membuat penampilan busana ini tampak indah dan
yang kita ketahui bersama pada awalnya berfungsi sebagai tempat sirih raja. Namun ini berjalannya waktu muncullah ide-ide baru sehingga ketika pemanfaatan sepak menjadi tempat wisata raja sekaligus sebagai pengganti warna putih dipakai di acara di mana saja, bisa dilakukan pakaian solo atau pakaian sehari-hari. Warna kuning, merah, dan lain-lain biasa digunakan seorang Indo yang sedang berada bersama ada peraja semuanya sedang menghadiri pesta sukacita atau menikah yang menggunakan kain bertanduk, pasir berikan korek atau berikan korek dengan aksesori khas beragam seperti selena, sapu, walaupun sudah usia indah, namun tetap membicarakan keelokan, keagungan wanita peraja yang selalu bijaksana dalam balutan bahari. Selain baju peraja untuk upacara pembukaan, baju pokok dalam keseharian biasanya menggunakan bahan yang sederhana dan ringan. Ciri khas busana keseharian wanita peraja adalah menggunakan sarung atau dodol yang terbuat dari kain tenun. Seperti kita lihat pada saat ini seorang Indo yang kita saksikan misalnya menggunakan baju koko dari bahan sederhana dengan dodol. Aksesori yang digunakan dalam keseharian adalah tiara, pipi, orang-orang yang akan dipakai. Misalnya sehari-hari wanita peraja juga dilengkapi dengan aksesori tas atau sepu yang sudah dimodifikasi dengan makin pendek. Adalah sini atau panjang. Namun seiring dengan perkembangan peradaban, sepu sering digunakan sebagai tas untuk menyimpan uang dan keperluan lain-lainnya. Wanita peraja terus melestarikan baju peraja secara turun-temurun yang menunjukkan kebanggaan dan melestarikan budaya wanita budaya. Tema budaya berarti sederhana dan keseharian yang menunjukkan kebijaksanaan, ketenangan dan kesederhanaan yang bermartabat dan terus dikembangkan. Gereja peraja melalui persekutuan wanita gereja peraja. Jaya PWGT, jaya, jaya. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Kalau Indo Korea dengan penamaan rambut yang disebut balutan
Baju pokok yang digunakan dengan bahan kain melacur. Baju pokok sering dipakai oleh wanita atau tinggal keluarga dalam keseharian mereka, baik itu tugas sebagai ibu rumah tangga atau belajar atau ke sawah. Baju pokok dipasangkan dengan sarung atau borok yang diselipkan atau dipasangkan ke sebelah kanan untuk menaruh cabai atau tomat, dan memakai sarung atau borok sebagai penutup kepala untuk menghindari terik atau air. Baju pokok yang diperagakan adalah pakaian sehari-hari, misalnya ke ladang atau ke sawah. Kelengkapan khas baju pokok adalah bangka yang berfungsi untuk menaruh hasil kebun dari ladang. Sebagai kelengkapan baju pokok memakai aksesoris kaum sederhana, yaitu masak, ada sepu untuk menaruh sirih atau pangkat. Isi dari bangka dengan anti modern dan beberapa aksesoris lainnya seperti sepatu masa kini. Penggunaan sarung warna kuning melambangkan matahari yang bersinar menyinari bumi dan tetap bersinar dan bercahaya di masa tua, sehat beraktivitas dan memuliakan Tuhan di masa tua yang penuh bahagia. Iya bahagia tuh. Hadirin sekalian, inilah contoh wanita usia muda yang cantik, anggun, energi, dan penuh semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baik itu berpesta, ke rumah ibadah, atau menghadiri pesta-pesta lainnya. Busana sehari-hari yang digunakan peserta dengan undian nomor 8 adalah baju pokok dan sarung yang berwarna coklat yang dilengkapi dengan celana pendek di dalamnya. Merupakan busana yang dimodifikasi Iya dalamnya setia. Bisa gitu deh. dan ada dengan dilengkapi aksesoris berupa kantong tempat menyimpan HP, sepu yang terbuat dari kondang untuk menyimpan keperluan seperti kecantikan, tisu, dan produk. Penggunaan bakal berupa penampung hasil panen yang berisi parfum, kacang panjang, daun labu, Pare nga lalu si utang na. daun kulit jalan, daun pepaya, dan buah pisang. Busana ini juga dilengkapi dengan pelindung kepala yang dimaksudkan untuk melindungi kepala dari panas sinar yang terhadap dari dan juga
Lebih bagus. Penontonnya dulu, penontonnya. Penontonnya rame dong. Cantik deh, ini nomor 10.
menambah semangat busana. Busana Toraja ini dikenakan oleh kaum wanita pada acara adat Rabu Adat yang bersifat gembira dan syukur. Secara lengkap busana Toraja terdiri dari baju Toraja, aksesori dilengkapi oleh kalung, manik kata, ralang dalamnya, tas kurang,
cantik-cantik semua. Asik. Iya. Keluarin gayanya. Tawa senyum. Nah, inilah peserta dari Tangerang. Sapa dulu. Andi, dadah. Asik. Oma. Asik. Kau masuk. Yang syuting di syuting. Ntar masuk di gayanya. Nasi kopi Indo. Serta nomor 2. Dengan motif Pak Kadang Pau, yang berarti orang yang ada memiliki prinsip hati yang teguh, jujur dan tulus, tidak berbelok-belok seperti pengait mangga. Motif Pak Kadang Pau juga menggambarkan bentuk kerjasama antara mengambil mangga yang diibaratkan seperti kerjasama dalam lingkungan keluarga dan lingkungan saat dipakai di kepala yang disebut lulu yang bertujuan untuk melindungi kepala. Magasa pangernya enak. Pada bagian kaki seperti rok atau celana untuk melindungi kaki. Pada saat yang dipakai bersama motif ledakan mati umumnya ada rampanan kapan. Warna dasar biasanya digunakan warna putih, kuning, dan merah. Kali ini kami memilih warna putih yang dalam pendapatannya merupakan simbol dari tulang yang berwarna putih dengan filosofi bahwa
Pahama. Busana terdiri dari blus dan sarung panjang berupa rok panjang sampai dengan kaki dan melengkapi baju sampai ke ujung sini. Menggunakan kosmetik di belakang, sehingga pada saat dikenakan akan terbentuk oversize tetapi tetap bersahaja. Aksesoris tambahan adalah selendang. Kali ini dikenakan di sebelah kiri yang merupakan simbol bahwa yang bersangkutan telah meninggalkan. Juga menggunakan aksesoris sepuh yang terbuat dari anyaman manik-manik toraja dengan motif tongkonan. Gunanya untuk menyimpan sirih pinang yang akan menjadi suguhan welcome bagi para tamu. Dandanan rambut disasar dengan sanggul dan aksesori kosmetik tongkonan. Filosofi tongkonan di dalam adat Toraja adalah tempat lahirnya generasi penerus yang makmur dan bijaksana yang akan terus saling mengasihi dan kompak satu sama lain. Aksesoris tambahan adalah iwan Toraja atau kapak Toraja, kalung berupa madilata, Aku ini bagus. manik besar dan juga kalung koin. Menggunakan Taruh kalau tapi gelang Toraja taruh mereka. yang dalam bahasa Toraja disebut galang kaleu. Kalau Maknanya atau filosofinya adalah kasih yang tidak berkesudahan atau selama-lamanya yang baru. bagus tuh saya. Selanjutnya, tampilan busana pada saat papasan Nomor 3 ya. menggunakan blus dengan sarung, blus dari model dengan setali yang dalam bahasa Toraja disebut baru pokok. Kalau kamu sampai ini, kami lakukan. Saat mengenakan sarung berada di luar dan diikat di pinggang. Juga menggunakan tutup kepala dan kain yang berfungsi untuk keamanan dan melindungi kepala. Menggunakan aksesoris sederhana berupa kalung sederhana. Terlalu mewah ini. Bagus. Pada bagian Cantik. bawah Sesuai menggunakan modelnya. baka atau Ini yang masih sederhana ya. yang Oke, langsung yang yang merupakan anyaman dari bambu dan diberi tali dari anyaman rotan untuk disangkutkan di kepala untuk menahan beban belanjaan. Belanjaannya adalah kebutuhan sehari-hari, ada kehadiran yang bakar. kebutuhan dan lebih dominan dengan warna hitam atau gelap. Namun seiring berjalannya waktu, maka muncullah kreasi-kreasi baru yang dimodifikasi sesuai keinginan masing-masing. Seperti yang sudah kita saksikan, Serius nih ya. tampil dengan kain sarung yang sisi warnanya hijau, biru, dan merah. Atasannya bagus dengan mengambil salah satu dari warna kain sarung. Adalah suatu perpaduan warna yang indah dan membuat busana ini tampak elegan. Namun dengan melengkapi set yang tergantung pada kamu dan aksesoris yang terdiri dari beberapa medali Toraja yang orang-orang dan majikan. Iwan yang terharu dan pasang pada kedua telinganya membuat penampilan busana ini tampak indah dan anggun pada pemandangan. Sepuh yang kita ketahui bersama pada awalnya berfungsi sebagai tempat
bisa dirambut buka, pakaian solo atau pakaian sehari-hari. Warna kuning, merah, dan lain-lain biasa digunakan oleh seorang Indo yang sedang berada sama ada peraja semuanya sedang menghadiri pesta sukacita atau meninggal yang menggunakan oleh petani pasir berikan oleh atau berikan dengan aksesori tas kereta seperti selena, sapu, walaupun sudah usia indah, namun tetap menunjukkan keelokan, keagungan wanita Toraja yang selalu bijaksana dalam balutan bahaya. Selain baju adat Toraja untuk upacara pembukaan baju pokok dalam keseharian biasanya menggunakan bahan yang sederhana dan ringan. Ciri khas busana keseharian Toraja adalah menggunakan sarung atau dodo yang terbuat dari kain tenun. Seperti kita lihat pada saat ini seorang Indo yang kita saksikan saat ini menggunakan baju koko dari bahan sederhana dengan dodo aksesori yang digunakan dalam keseharian adalah perangai, pipi, orang-orang yang paku-paku. Busana sehari-hari wanita Toraja juga dilengkapi dengan aksesori tas atau sepu yang sudah dimodifikasi dengan makin pendek. Adalah siri atau panjang. Namun seiring dengan perkembangan peradaban, sepu sering digunakan sebagai tas untuk menyimpan uang dan keperluan lain-lainnya. Wanita Toraja terus melestarikan baju adat Toraja secara turun-temurun yang menunjukkan kebanggaan dan melestarikan budaya balutan budaya. Tema budaya berarti sederhana dan keseharian yang memanfaatkan kebijaksanaan, ketenangan dan kesederhanaan yang bermartabat dan terus dikembangkan. Gereja Toraja melalui persekutuan wanita Gereja Toraja. Jaya PWGT, jaya, jaya. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Kalau Indo Toraja dengan penyamaran rambut yang tak baru tak
Baju pokok yang diperagakan adalah pakaian sehari-hari, misalnya ke ladang atau ke sawah. Kelengkapan khas baju koko adalah baka yang berfungsi untuk menaruh hasil kebun dari ladang. Sebagai kelengkapan baju koko memakai aksesoris kaum sederhana, yaitu masak pada sepu untuk menaruh sirih atau angkat. Isi dari baka dengan anti modern dan beberapa aksesoris lainnya seperti sepatu masa kini, penggunaan sarung warna kuning melambangkan matahari yang bersinar menyinari bumi dan tetap bersinar dan bercahaya di masa tua, sehat beraktivitas dan memuliakan Tuhan di masa tua yang penuh bahagia. Iya bahagia Tuhan. Hadirin sekalian, inilah contoh wanita usia muda yang cantik, anggun, energi, dan penuh semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Baik itu berpesta, ke rumah ibadah, atau menghadiri pesta-pesta lainnya. Busana sehari-hari yang digunakan peserta dengan undian nomor 8 adalah baju koko dan sarung yang berwarna coklat yang dilengkapi dengan celana pendek di dalamnya, merupakan busana yang dimodifikasi Iya dalamnya setia. Yang kelihatan. Nggak usah gitu deh. dan ada dengan dilengkapi aksesoris berupa kantong tempat menyimpan api, sepu yang terbuat dari kondang untuk menyimpan keperluan seperti kecantikan, tisu, dan produk. Penggunaan bakal berupa penampung hasil panen yang berisi parfum, kacang panjang, daun labu, Pare na lalu si utang na. daun hijau, daun pepaya, dan beberapa pisang. Busana ini juga dilengkapi dengan pelindung kepala yang dimaksudkan untuk melindungi kepala dari panas sinar yang lehernya dari
penontonnya, penontonnya. Penontonnya rame dong. Cantik deh, itu nomor 10. Cantik. Menutup kepala yang sebesar untuk menghias yang kita